Nah, seperti ini kondisi sawi yang sudah kita panen. Untuk sawi di daerah saya harganya lumayan cukup baik. Harga di pasar kurang lebih 5.000, dari petani ya kurang lebih sekitar 4.000 per kilo. Seperti biasa untuk penyeberan, untuk insektisida, fungisidanya tadi sudah saya mix, saya campur di rumah seperti ini. Isinya kurang lebih hanya sekitar 12 literan. Nah, untuk kandungan-kandungannya seperti apa saja, tetap tonton terus channel Petani Healthy Merapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Petani Healthy Merapi, channelnya petani pemula. Selamat pagi teman-teman tani semua, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Seperti biasa, hari ini kita akan melakukan update tanaman dan juga perawatan tanaman 3 varietas cabai dalam satu lahan yang sedang saya kelola ya teman-teman tani semua. Ini di pagi hari ini di usianya yang ke 19 HST. Di sini kita akan melakukan proses penyepraian yang keempat. Tapi sebelum kita melakukan proses penyepraian, kita lihat dulu kondisi tanaman yang sudah kita budidayakan. Yang pertama, yang varietas yang pertama ada cabai tipe tegak, yaitu cabai langgeng 58. Ini usianya lebih dulu 13 hari, jadi ini usia sudah kurang lebih 13 ditambah 19, 32 ST ya teman-teman tani semua. Hanya ada 2 bedeng dan kurang lebih sekitar 110 lubang. Kondisinya seperti ini. Ini bibit hasil semaian sendiri dan bibitnya dulu tidak maksimal, jadi kecil-kecil dan sudah cukup tua waktu dipindah tanam, sekitar 45 HSS. Ini sudah ada yang pecah pang ya teman-teman, sudah ada keluar bunganya. Ini ada tumpang sari dengan tanaman sawi yang sudah cukup besar, sudah layak dipanen. Jadi ini sebelum penyepraian mau kita panen tanaman sawinya dahulu seperti ini. Nah, ini dibantu sama istri sedang panen sayur sawi. Untuk kendalanya seperti biasa, kalau tanaman tipe tegak yang belum tahan virus, ada kendala di virus Gemini seperti ini ya teman-teman tani semua. Ini cukup parah yang kecil ini. Ini satu lubang ada 2 dan dua-duanya terserang virus. Ada juga yang satu lubang isi 2, yang satu sehat, yang satu terserang virus Gemini. Untuk serangan virus Gemini dari total 110 lubang tanam, kurang lebih sudah ada 10 lubang tanam ya teman-teman tani semua, sekitar 10%. Cukup sulit pengendalian virus Gemini di daerah Sleman yang katanya sudah sangat-sangat endemik virus Gemini. Nah, itu untuk kondisi cabai yang pertama, cabai langgeng 58. Ini untuk cabai varietas kedua. Di sini ada cabai merah keriting CMK Nero Tavi dari Halbanero. Kita lihat kondisinya setelah 2 kali pemupukan dan 3 kali penyepraian, alhamdulillah sudah terlihat pertumbuhan yang cukup maksimal. Ada 1-2 yang bahkan sudah pecah pang ya teman-teman tani semua, seperti ini. Yang di sisi kanan bedengan kita beri 1 lubang 2 tanaman, sementara yang di lajur tengah kita isi 1 karena kemarin bibitnya sisa. Untuk kendala di CMK, alhamdulillah sampai di usianya yang ke 19 HST. Untuk penyakit keriting alhamdulillah belum ada, karena kita sudah cegah dalam penyepraiannya. Kita gunakan bahan aktif abamectin
Terus untuk hama ulat sampai usia 90 HST, alhamdulillah belum ada tanda-tanda serangan ulat. Dan kondisi tanamannya seperti ini. Sebagian ada yang masih kecil, entah itu dari bibitnya atau kondisi di dalam tanahnya yang sudah berkurang dari kandungan unsur haranya. Untuk kondisi lahan ini, rumput sudah mulai tumbuh lumayan banyak ini. Mungkin 1 minggu ke depan kita akan proses pembersihan gulma ataupun rumput supaya hama-hama tidak berkembang pesat. Nah, itu untuk cabai varietas yang kedua, CMK Nero Tavi dari Halbanero. Untuk cabai varietas yang ketiga yaitu cabai tipe merunduk, yaitu cabai Absolut 69 ya teman-teman tani semua. Kondisinya seperti ini. Ini sudah tahan virus dan alhamdulillah sampai usianya yang ke 19 HST tidak ada yang terserang virus Gemini. Untuk kendala mungkin kemarin saya lihat ada 1-2 yang terkena penyakit keriting, tapi selebihnya alhamdulillah dari sisi perkembangan ini sudah kurang lebih 1 jengkal rata-rata, sudah 2 kali kocor dan 3 kali spray. Sebagai informasi kembali, lahan ini adalah lahan janda 2 kali, dan untuk olah lahannya sendiri di sini saya hanya pengerjaan buka plastik mulsa, lalu penebaran kapur dolomit, dan tidak ada penambahan sama sekali pupuk dasar, baik itu pupuk kandang ataupun pupuk kimia. Di sini saya tidak menggunakan, jadi hanya pure dolomit dan proses penggemburan tanah. Nah, seperti ini kondisi sawi yang sudah kita panen. Untuk sawi di daerah saya harganya lumayan cukup baik. Harga di pasar kurang lebih 5.000, dari petani ya kurang lebih sekitar 4.000 per kilo. Seperti biasa untuk penyempraian, untuk insektisida, fungisidanya tadi sudah saya mix, saya campur di rumah seperti ini. Isinya kurang lebih hanya sekitar 12 literan. Nah, untuk kandungannya seperti apa saja, tetap tonton terus channel Petani Holti Merapi. Ya teman-teman tani semua, seperti ini untuk bahan-bahan yang mau kita semprotkan untuk penyempraian yang keempat di usia cabai 19 HST. Yang pertama seperti biasa, di sini kita gunakan perekat ya. Setelah kemarin kita gunakan cover WP, hari ini kita rolling dengan perekat. Untuk bahan yang kedua, berhubung di tempat saya ini sudah kurang lebih 1 minggu diguyur hujan, kita gunakan agak rutin kembali fungisida. Di sini kita pakai fungisida berbahan aktif Mancozeb. Ini untuk merek dagang, kemarin saya beli Yosep yang kandungannya kalau tidak salah 85 WP. Lalu untuk insektisidanya seperti biasa, kita masih gunakan bahan aktif Abamectin 18 EC. Untuk merek dagang kita gunakan Abasel. Nah, terus untuk nutrisinya kita gunakan 2 nutrisi. Yang pertama untuk pupuk daun kita gunakan Mordenval ya teman-teman tani semua. Ini tidak harus Mordenval karena ini juga sisa dari penanaman setengah tahunan yang lalu, jadi kita gunakan yang ada. Kalau mau pakai teman-teman tani mau gunakan merek dagang yang lain banyak, bisa juga pakai Ultradap, terus ganda sil daun, bisa juga pakai produknya dari Halbanero, juga ada itu C Nutrien yang botol hijau kalau tidak salah. Pokoknya biasanya untuk masa vegetatif dominan di nitrogen dan fosfat. Nah,
Nah, untuk yang nutrisi yang kedua atau bahan yang terakhir kita gunakan seperti biasa magnesium sulfat. Kita pakai produk dari Merauke Max. Ya, jadi seperti ini bahan-bahannya. Untuk dosisnya sendiri, berhubung ini untuk larutan penyepraiannya kisaran 12 liter, kita gunakan untuk perekatnya 1 tutup botol ini. Lalu untuk fungisida mankosepnya kita gunakan 1 sendok makan full. Terus untuk insektisida Abazel kita gunakan 2 sendok makan atau kurang lebih 10 ml. Terus untuk pupuk daunnya kita gunakan kurang lebih 20 ml. Dan yang terakhir untuk magnesium sulfatnya kita gunakan sekitar 2 sendok makan ya. Mungkin untuk video penyepraiannya kita cukupkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.